Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera buat kita semuanya dan rahayu. Dan bagaimana kabar Anda sekeluarga Indonesia pada malam hari ini? Semoga malam hari Anda bermanfaat buat kita semuanya. Dan ini suasana perjalanan saya dari Gambang menuju Pabuaran, Depok, maksud kami Pabuaran, Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Dan seperti yang kita ketahui bersama dan banyak sekali peristiwa sejarah dan menarik yang kudu wajib Anda ketahui bersama-sama. Dan kali ini saya akan membagikan kepada Anda seluruh pecinta, khususnya pemirsa setia yang berbahagia, khususnya para netizen yang berhormat, untuk mengetahui kilas dibalik tentang sejarah pahlawan nasional kita tercinta, tepatnya di Depok, Jawa Barat, Indonesia ini. Nah, mungkin ini sudah tidak diragukan lagi saudara-saudara, mengingat seberapa pentingnya kesadaran kita akan sejarah perjalanan karakter bangsa Indonesia tercinta, dan kini memang sudah tidak diragukan lagi. Dan kita lihat, ini dia nih salah satu rumah sakit paling garda terdepan yang paling ditunggu-tunggu, tepatnya di Rumah Sakit HGA Depok, Jawa Barat, Indonesia. Dan saudara-saudari sekalian, baru-baru ini Tatancil baru aja ambil obatnya di apotek, tepatnya di Rumah Sakit HGA. Dan sekarang kita lanjutkan perjalanan saya sambil bahas dan mengulas kembali tentang sejarah salah satu pelukis kenamaan di Indonesia dan juga pahlawan nasional kita, dan juga keturunan Arab Jawa yang mempionirkannya sebagai seni arsitektur modern pertama di Indonesia kala itu, Hindia Belanda. Namanya Raden Salih Syarif Bustaman, atau yang lebih dikenal dengan nama Raden Saleh, lahir di tahun 1807 atau 1811. Ini merupakan salah satu pelukis Indonesia pertama keturunan Arab Jawa yang mempionirkan seni tradisional modern Indonesia. Kala itu Indonesia dijajah oleh Hindia Belanda. Lukisannya merupakan perpaduan romantisisme sedang in di Eropa dan juga di dunia kala itu, dengan elemen-elemen yang menunjukkan latar belakang Jawa sang pelukis. Nah, kita lihat Raden Saleh ini dilahirkan dalam sebuah keluarga Jawa ningrat. Dia adalah cucu dari Said Abdullah Bustaman dari sisi ibunya. Ayahnya adalah Said Husain bin Alwi bin Awa bin Jahya, seorang keturunan Arab. Ibunya bernama Mas Ajeng Syarif Husain, tinggal di daerah Terboyo dekat Semarang, Jawa Tengah. Sejak usia 10 tahun ia diserahkan pamannya seorang bupati Semarang kepada orang-orang Belanda atasannya di Batavia. Kegemaran menggambar mulai menonjol sewaktu ia bersekolah, tepatnya di Sekolah Raya Folk School. Dan kita lihat nih saudara-saudara,
kebetulan kita mau jalan-jalan nih, sedang dalam perjalanan menuju PGRI. Habis itu kita ya lanjut ke Pabuaran kala itu, dimana kita mau silaturahmi ke rumah Niel tepatnya. Nah, mulai terlihat ini akses menuju studio Alam TVRI Depok udah mulai mendekat. Salah satu lokasi syuting terpadu di Indonesia yang memfokuskan diri terhadap perkembangan industri perfilman Indonesia hingga saat ini, saudara. Nah, sekarang kita lanjutkan perjumpaan kita yang tadi kita lewat. Tadi itu ada studio Alam Indah, ada di sebelah kanan, saudara-saudara. Enak banget nih syuting di studio Alam Depok, Jawa Barat, Indonesia. Hehehe, kapan-kapan ya. Dan kita lanjutkan kembali sejarah Raden Saleh, pahlawan nasional pelukis Indonesia selanjutnya. Nah, keramahannya bergaul memudahkannya masuk ke lingkungan orang Belanda dan lembaga-lembaga elit Hindia Belanda. Seorang kenalannya Profesor Caspar Reinward, pendiri Kebun Raya Bogor, yang juga sekaligus Direktur Pertanian Kesehatan Ilmu Pengetahuan Teknologi untuk Pulau Jawa dan pulau sekitarnya, menilainya pantas dapatkan ikatan dinas di departemennya itu. Kebetulan di instansi terkait itu ada pelukis keturunan Belgia, A.A.G. Payen, yang didatangkan dari Belanda dan untuk membuat lukisan pemandangan di Pulau Jawa untuk hiasan kantor Departemen Van Kolonien di Belanda. Payen tertarik pada bakat Raden Saleh yang berinisiatif memberikan bimbingan. Payen memang tidak menonjol di kalangan ahli seni lukis di Belanda, tapi mantan mahaguru Akademi Seni Rupa di Belanda ini cukup membantu Raden Saleh mengenai seni lukis barat dan belajar teknik pembuatannya. Misalnya melukis dengan cat minyak. Payen juga mengajak pemuda Saleh dalam perjalanan dinas keliling Jawa mencari model pemandangan untuk lukisan. Ia pun menugaskan Raden Saleh menggambarkan tipe-tipe orang Indonesia di daerah disinggahi. Yang terkesan dengan bakat luar biasa anak didiknya, Payen mengusulkan agar Raden Saleh bisa belajar ke Belanda. Usulan ini didukung penuh oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda kala itu, GAGP H. van der Capellen, yang memerintahkan kala itu tahun 1989 hingga 1826. Setelah ia melihat karya Raden Saleh, tepat di tahun 1829, nyaris bersamaan dengan partainya perlawanan Pangeran Diponegoro oleh Jenderal Hendrik Marcus de Kock, Capellen membiasa belajar ke Belanda. Namun keberangkatannya itu mengundang misi lain. Dengan surat seorang pejabat tinggi Belanda untuk Departemen Van Kolonien tertulis, selama perjalanan di Belanda saya bertugas mengajari Inspektur Keuangan Belanda itu Gelench tentang adat istiadat dan kebiasaan orang Jawa. Bahasa Jawa dan bahasa Melayu ini menunjukkan kecakapan lain Raden Saleh. Belajar ke Eropa. 2 tahun pertama di Eropa ia pakai untuk memperdalam bahasa Belanda dan belajar teknik mencetak menggunakan batu. Sedangkan soal melukis, selama 5 tahun pertama dia belajar melukis dari Cornelis Kirchmann dan tema pemandangan dari Idris Zelfhout karena karya mereka memenuhi selera dan mutu rasa seni orang Belanda saat itu. Kirchmann adalah pelukis istana yang kerap menerima pesanan pemerintah Belanda dan keluarga kerajaan. Raden semakin mantap memiliki seni lukis sebagai jalur hidup. Ia mulai dikenal malam berkesempatan berpameran di Den Haag.
dan Amsterdam. Melihat lukisan kerajaan Saleh masyarakat Belanda terperangah, mereka tidak menyangka seorang pelukis muda dari Hindia dapat menguasai teknik dan menangkap otak seni lukis Barat. Pada saat masa belajar Belanda selesai, ada sama juga pemuda agar boleh tinggal lebih berlama-lama untuk belajar Wasteland Meet and Where to Ink Kunde, ilmu pasti, ukur tanah, dan pesawat. Selain melukis, dalam perundingan antara Menteri Jajahan Raja William I tahun 19 tahun masuk kami tahun 1772 hingga 1843 dan pemerintah Hindia Belanda, ia boleh menangguhkan kepulangannya ke Indonesia. Tapi beasiswa dan kas pemerintah Belanda dihentikan. Saat pemerintah Raja William II tahun 1792 hingga 1849, ia mendapat dukungan serupa. Beberapa tahun kemudian ia dikirim ke luar negeri untuk menambah ilmu. Misalnya di Dresden, Jerman. Di sini ia tinggal selama 5 tahun dengan status tamu kehormatan kenegaraan kerajaan Jerman dan diteruskan ke Weimar, Jerman tahun 1843. Ia kembali ke Belanda tahun 1844. Selanjutnya ia menjadi pelukis istana kerajaan Belanda kala itu. Wawasan seninya pun makin berkembang seiring kekaguman pada karya tokoh romantisme Ferdinand Victor Eugène de Clairauch tahun 1798 hingga 1863, pelukis Prancis legend kala itu. Ia pun terjun ke dunia pelukisan hewan yang dipertemukan dengan sifat agresif manusia. Mulailah penggembaraannya ke banyak tempat untuk menghayati unsur-unsur dramatika yang ia cari. Saat di Eropa, ia menjadi saksi mata revolusi Februari 1848 di Prancis yang mau tidak mau mengaruhi dirinya. Dari Prancis, ia bersama pelukis Prancis kenamaan Orange Fernet ke Aljazair untuk tinggal selama beberapa bulan pada tahun 1846 di kawasan itu. Inilah lahir ilham untuk melukis kehidupan satwa di padang pasir. Pengamatannya itu membuahkan sejumlah lukisan perkelahian satwa buas dalam bentuk figur-figur besar. Negeri lain yang ia dikunjungi, Austria dan Italia itu, pengembangan itu berakhir pada tahun 1851 ketika ia pulang ke Hindia bersama istrinya, wanita Belanda yang kaya raya itu. Pada bab selanjutnya kembali ke Hindia Belanda. Nah, yang kita lewat tadi itu adalah tempat tinggal sahabat ipar saya, Lang Anes, tepatnya di Komplek Persatuan Guru Republik Indonesia Depok, Jawa Barat. Ada di sini nih tempatnya. Wow. Dan sekarang kita lanjutkan kebersamaan kita pada malam hari ini dengan judul Kembali Pulang ke Hindia Belanda. Ini dia nih, rumah Raden Saleh di Batavia tahun 1875 dan 1885 yang sekarang menjadi benda cagar budaya di Provinsi DKI Jakarta yang bernama Rumah Sakit PGI Cikini. Saleh kembali ke Hindia Belanda pada tahun 1852. Setelah 2 dekade menetap di Eropa, ia bekerja sebagai konservator lukisan pemerintahan kolonial Belanda dan mengerjakan sejumlah potret untuk keluarga kerajaan Jawa sambil terus melukis pemandangan. Namun dari itu ia mengeluhkan akan tidak nyamanan di Jawa. Di sini orang hanya berbicara tentang gula dan kopi dan gula, ujarnya di sebuah surat kabar. Saleh membangun
sebuah rumah di sekitar Cikini yang didasarkan Istana Kronborg, di mana ia pernah tinggal saat berada di Jerman, dengan taman yang luas, sebagian besarnya dihibahkan untuk kebun binatang dan taman umum pada tahun 1862 yang tutup saat peralihan abad. Pada 1960, Taman Ismail Marzuki dibangun di bekas taman itu, dan rumahnya sampai sekarang masih berdiri sebagai rumah sakit PGI Cikini. Nah, 1867 silam, Raden Saleh menikahi gadis keluarga Ningrat keturunan keraton Yogyakarta bernama Raden Ayudan Dirja, dan kemudian hijrah ke Bogor, Jawa Barat, Indonesia, tempat tinggal saya, di mana ia menyewa sebuah rumah dekat Kebun Raya Bogor dan berpemandangan Gunung Salak, dan di kemudian hari dan membawa istrinya berjalan ke Eropa mengunjungi negeri seperti Belanda, Prancis, Jerman, dan Italia. Namun istrinya jatuh sakit saat di Paris. Sakitnya masih tidak diketahui hingga sekarang. Dan keduanya pun pulang ke Bogor. Istrinya kemudian meninggal pada tanggal 31 Juli 1880. Setelah kematiannya, Saleh sendiri 3 bulan sebelumnya. Nah, dan sekarang kita lanjutkan. Nah, ini dia nih. Dan kronologi kematiannya. Pada Jumat pagi tanggal 23 April 1880 yang lalu, Saleh tiba-tiba jatuh sakit, dan hasil pemeriksaan diketahui bahwa aliran darahnya terhambat karena pengendapan yang terjadi dekat jantungnya. Ia dimakamkan 2 hari kemudian di Kampung Empang, Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Seperti yang dilaporkan surat kabar Javanese Board, pemakaman Raden dihadiri oleh sejumlah tuan tanah dan pegawai Belanda serta sejumlah murid penasaran dari sekolah terdekat. Berbicara soal lukisan memang sudah tidak diragukan lagi, saudara-saudara. Tokoh romantis Royce dinilai memenuhi karya-karya berikut. Raden Saleh yang jelas menampilkan keyakinan romantismenya. Saat romantisme berkembang di Eropa di awal abad 19, Raden Saleh tinggal dan berkarya di Prancis, tepatnya pada tahun 1844 hingga 1891. Ciri-ciri khas romantisme muncul dalam lukisan-lukisan Raden Saleh yang mengandung paradoks, gambaran keagungan Tuhan sekaligus kekejaman cerminan harapan hingga religiusitas sekaligus ketidakpastian hadir dalam realitas. Ekspresi yang dirintis pelukis Prancis Géricault tahun 1791 hingga 1824 dan Delacroix ini diungkapkan dalam suasana dramatis yang mencekam. Lukisan kecoklatan yang membawa warna abu-abu dan ketegangan kritis antara hidup dan mati. Lukisan-lukisan yang dengan jelas menampilkan ekspresi ini adalah bukti Raden Saleh seorang romantisis. Konon katanya melalui karyanya ia menyindir nafsu manusia yang terus mengusik makhluk lain, misalnya dengan berburu singa, rusa, banteng, dan lain-lain. Dan saya terkesan tak hanya menjarah pendidikan barat, tetapi juga apa ya, mencernakannya untuk menyikapi realitas di hadapannya. Kesan kuat lainnya adalah Raden Saleh percaya pada idealisme kebebasan dan kemerdekaan, maka ia menentang penindasan. Nah, yang kita lewat tadi itu beberapa hari yang lalu adalah situ Ciledug, Depok, Jawa Barat. Wow, enak bener wisata di situ. Hehehe. Ini dia nih, berbicara soal penangkapan Diponegoro, foto-fotonya, lukisannya, garapan Raden Saleh memang sudah terbukti kualitasnya. Tepatnya di tahun
1857. Dan yang berikutnya adalah Pembebasan Diri Diponegoro karya Nicholas Payneman tahun 1835 silam. Raden Saleh terutama dikenang karena lukisannya historisnya penangkapan Pangeran Diponegoro yang menggambarkan peristiwa pengkhianatan pihak Belanda kepada Pangeran Diponegoro yang mengakhiri Perang Jawa tahun 1830. Sang pangeran dirujuk untuk hadir di Magelang, Jawa Tengah untuk membicarakan kemungkinan rencana gencatan senjata itu. Tetapi pihak Belanda tidak memenuhi jaminan keselamatannya dan Diponegoro pun ditangkap pada waktu Saleh. Peristiwa itu tersebut telah dilukis oleh pelukis Belanda Nicholas Payneman dan dikomunikasikan oleh Jenderal de Kock. Diduga kuat, Saleh melihat lukisan Payneman tersebut saat ia tinggal di Eropa seakan tak setuju dengan gambaran Payneman. Raden memberikan sejumlah perubahan signifikan pada lukisan versinya. Payneman menggambarkan peristiwa tersebut dari sebelah kanan, Saleh dari kiri, sementara Payneman menggambarkan Monogoro dengan wajah lesu dan pasrah. Saleh menggambarkan Monogoro dengan tegas dan amanah. Payneman memberi judul lukisannya Penyerahan Diri Diponegoro. Saleh memberi judul dan tipe penangkapan Diponegoro. Seperti halnya diketahui bahwa Saleh sengaja menggambarkan tokoh Belanda di lukisannya dengan kepala yang sedikit terlalu besar agar tampak lebih mengerikan. Perubahan-perubahan ini dipandang sebagai rasa nasionalisme pada jati diri Saleh akan tanah kelahirannya di Pulau Jawa. Hal itu juga dapat terlihat pada busana pengikut Diponegoro. Payneman sendiri tak pernah ke Belanda saat itu, dan oleh karena itu ia menggambarkan pengikut Diponegoro seperti orang keturunan Arab. Gambaran Saleh cenderung lebih akurat dan up to date dengan kain batik dengan blangkonnya yang terlihat pada beberapa figuran. Saleh juga menambahkan detail menarik. Ia tak melukiskan senjata apapun pada pengikut Diponegoro, bahkan keris Diponegoro pun tidak ada. Ini menunjukkan bahwa peristiwa itu tersaji pada bulan Ramadan, bulan puasa kala itu. Karena itu pangeran dan pengikutnya datang dengan niat baik. Usai melukis pada tahun 1857, Saleh mempersembahkan lukisannya pada Raja William ketiga di Den Haag. Penangkapan Pangeran Diponegoro baru pulang ke Indonesia tahun pada 1978. Kepulangan lukisan tersebut merupakan perwujudan janji kebudayaan kerjasama antara Indonesia hingga Belanda pada 1969 yang lalu tentang kategori pengembalian kebudayaan milik Indonesia yang diambil dan dipinjam dan dipindah tanganin ke Belanda pada masa lalu. Namun oleh karena itu, lukisan penangkapan tidak termasuk ketiga kategori tersebut, karena sejak awal kemunculannya, awal Saleh memberikan kepada Raja Belanda dan tidak pernah memiliki Indonesia. Lukisan tersebut akhirnya diberikan sebagai hadiah dari Istana Kerajaan Belanda dan sekarang dipajang Istana Negara Belanda. Peringatan dan penghargaan. Semasa hidupnya, banyak pejabat dan bangsawan Eropa yang mengagumi Raden Saleh. Lukisannya dipesan oleh tokoh-tokoh seperti bangsawan Sachin, Copiot Gotha, keluarga Ratu Victoria, dan sejumlah menurut jenderal seperti Johannes van der Bosch, Jan Cretin Broud, dan Herman William Daendels. Tak sedikit pula yang menganugerahkan tanda penghargaan itu. Di antara lain, terdapat bintang Ridder Div Order van der Eichenkorps, Commander Magister der Franz Joseph Orde, Kesatria Orde Mahkota Prusia, dan Ridder van der Whitewall. Tahun 1883 diadakanlah pameran lukisan Raden Saleh di Amsterdam untuk memperingati 3 tahun wafat jadi Saleh atas prakarsa Raja William III dan dinas dari Sachin Kobut. Di antaranya terdapat lukisan bakar berburu kerbau di Jawa dan penangkapan Pangeran Diponegoro. Sedangkan penghargaan dari pemerintah Indonesia diberikan pada tahun 1969 sebagai pahlawan nasional berupa piagam anugerah seni dan perintis seni lukis di Indonesia. Wujud perhatian adalah pembangunan ulang makamnya di Bogor
yang dilakukan oleh Insinyur Sleman atas perintah Presiden Soekarno. Sejumlah kisahnya dipakai untuk ilustrasi benda berharga negara. Misalnya akhir tahun 67, PTT mengeluarkan perangko reproduksi dua lukisannya. Tahun 2008, sebuah kawan Michael News dinamai darinya. Oke, itu tadi mengulas kembali tentang sejarah pahlawan nasional di Indonesia dan juga pahlawan pelukis seniman Indonesia yang dulu bernama Hindia Belanda, yaitu Raden Saleh. Semoga ini menjadi pembelajaran berharga buat kita semuanya, dan semoga untuk mengenang jasa dan para pahlawan yang akan selalu dikenang oleh masyarakat Indonesia. Terima kasih sudah menemani perjalanan saya pada malam hari ini, dan rekaman ini dibuat sejak tanggal 24 Desember 2020 yang lalu. Selamat berlibur ya kawan. Semoga sukses selalu, dan subscribe pula YouTube channel resmi Hans Edbert 1997 Hans Edbert dan Teoris Norway ini. Kita like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasinya. Pantau terus via media sosial resmi Hans Edbertnya ya. Saya Hans pamit. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Dan mobil batu milatori foto ide. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih sudah menemani perjalanan siapa malam hari ini. Selamat beristirahat dan wassalam.